datang kerja tidak sesuai waktunya, pulang kerja tidak sesuai waktunya, maka ini orang berkhianat terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu harus menunaikan syaratnya. Ketika anda sudah sepakat pada atasan anda, maka laksanakanlah syarat tersebut. Tidak boleh seseorang berkhianat, kecuali persyaratan tersebut adalah persyaratan yang batil. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menakutkan bagi seorang muslim setelah kematiannya adalah dosa-dosa yang dia lakukan di muka bumi ini. Karena dosa tersebut berdampak bagi seorang mukmin, baik itu dikala dia masih hidup ataukah dia sudah berpisah dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna 'ashaddal 'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika neraka itu ditampakkan kepada Firaun dan para pengikutnya pada pagi dan petang sedangkan dia berada di dalam kuburannya. Dan ketika datang hari kebangkitan, hari kiamat, dikatakan kepada Firaun dan para pengikutnya untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Kalau kita lihat bapak kita Adam alaihissalam, ibunda kita Hawa alaihissalam, Allah keluarkan dari dunia, dari surga akibat perbuatan dosanya. Kalau kita lihat Qarun, Allah tanamkan, pendamkan di dalam perut bumi akibat dosanya. Kaum Nuh alaihissalam, Allah kirimkan banjir yang begitu dahsyat akibat dosanya. Kaum Samud disambar petir oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dosanya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kata Allah, setiap mereka akan kami hukum sesuai dengan dosanya. Ada di antara mereka kami kirim hujan batu, ada di antara mereka kami kirim petir yang begitu dahsyat yang mematikan mereka, dan ada di antara mereka Allah tenggelamkan di dalam perut bumi, dan ada di antara mereka Allah tenggelamkan di dalam lautan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang hambanya, tetapi mereka sendirilah menzalimi diri mereka sendiri.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu dampak maksiat yang begitu besar pada kehidupan seorang muslim, maka sudah sepantasnya seorang yang beriman kepada Allah, seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meremehkan apapun bentuk maksiat yang dia kerjakan. Banyak maksiat-maksiat yang dianggap di kalangan kaum mukminin itu tidak dihukum oleh Allah, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kalangan kaum muslimin dia tidak menundukkan pandangannya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika adka lahum." Kata Allah, katakan kepada orang-orang beriman agar dia menundukkan matanya, menundukkan pandangannya, tidak melepaskan pandangannya kepada sesuatu yang Allah haramkan, tidak melepaskan pandangannya kepada melihat aurat wanita, tidak melepaskan pandangannya kepada hal-hal yang tidak Allah ridhai. Kata Allah, azka lahum, itu lebih suci bagi kalian. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu tahu pengkhianatan mata kita. Allah tahu wa ma tukhfis sudur, apa yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian. Demi Allah, tidaklah orang melepaskan pandangannya kepada sesuatu yang haram kecuali Allah cabut kebahagiaan di dalam keluarganya. Walaupun dia punya istri, walaupun dia punya anak, maka Allah hilangkan kebahagiaan tersebut akibat dosa yang dia lakukan. Dan Allah jadikan rasa cinta dia kepada Allah semakin jauh. Bukankah Mujahid mengatakan, kata beliau, ghaddal basar an maharimillah turisu mahabbatullah. Sesungguhnya seseorang yang menundukkan pandangannya dari apa yang Allah haramkan, Allah jadikan di dalam hatinya penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang dianggap sebagian orang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak amanah ketika diberikan pekerjaan, ketika diberikan jabatan, tidak amanah, khianat di dalam tugasnya, khianat di dalam bekerja. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ayatul munafik salas, ciri-ciri orang munafik itu 3, kata Nabi SAW. Di antaranya Nabi mengatakan, idza tumina khana, jika orang itu diberikan amanah dia berkhianat. Datang kerja tidak sesuai waktunya, pulang kerja tidak sesuai waktunya, maka ini orang berkhianat terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu harus menunaikan syaratnya. Ketika anda sudah sepakat pada atasan anda, maka laksanakanlah syarat tersebut. Tidak boleh seseorang berkhianat kecuali persyaratan tersebut adalah persyaratan yang batil. Di antara sebagian orang menganggap dia tidak dihukum oleh Allah akibat perbuatan dosa yang dia kerjakan. Dia menganggap bahwasanya berdusta itu hal yang biasa, hal yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbohong di dalam berdagang, dia berdusta di dalam pembicaraannya sehari-hari. Bukankah Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kata Nabi SAW, berhati-hati kalian dari perkataan dusta. Sesungguhnya perkataan dusta tersebut membawa kalian kepada kejelekan, dan kejelekan tersebut membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia berdusta dalam urusan dunia, dan yang lebih parah lagi, orang berdusta dalam urusan agama. Dia katakan ini sunnah Rasul, padahal itu bukan sunnah Rasul. Dia katakan ini hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi SAW. Dia katakan ini yang terbaik yang datang dari Nabi, padahal bukan datang dari Rasulullah SAW. Dia jual agama Allah dengan harga yang murah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzi yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menurunkan dari Al-Qur'an, dari Alkitab,
kemudian mereka sembunyikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tidaklah mereka memasukkan dalam perut mereka, kata Allah, kecuali neraka jahanam, dan Allah tidak akan mengajak mereka berbicara di hari kiamat, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Di antara dosa yang dianggap oleh sebagian orang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa tersebut, banyak pada zaman sekarang ini orang tidak peduli lagi dengan hutang piutang yang dia ambil. Ketika dia berhutang sama orang tidak dia bayar. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'uha adallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafuha atlafahu Allah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta manusia, mengambil harta orang, kemudian dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan bantu untuk mengembalikannya. Dan tetapi barang siapa, kata Nabi SAW, mengambil harta manusia, ingin membinasakannya, maka orang tersebut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di kalangan kaum muslimin, mereka menganggap ini bukan perbuatan dosa, padahal itu adalah perbuatan dosa. Banyak di kalangan kaum muslimin menganggap perkara menerima hadiah, padahal dia bekerja sudah digaji di tempat tersebut, atau menerima sogokan, itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah akan menghukum kita atas perbuatan dosa tersebut. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "La'anallahu rashi wal murtashi." Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Anda tahu apa itu laknat? Laknat itu orang dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh kita, bukan dengan kebaikan kita, tetapi kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menyogok dengan uang, kemudian dia ridha menerima sogokan tersebut, orang yang menerima sogokan dalam bentuk hadiah, pada dia sudah digaji di perusahaannya, di tempat kerjanya, sungguh orang tersebut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari ada seorang yang disuruh oleh Nabi SAW yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk disuruh oleh Nabi mengumpulkan harta zakat. Kemudian orang tersebut pun mengumpulkan harta zakat di kalangan para sahabat. Kemudian dia mendapatkan hadiah dari harta zakat yang dia ambil dari para sahabat tersebut. Ada sebagian kaum muslimin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih karena dia mau menghitungkan zakatnya. Kemudian hal tersebut Ibnu Lutbiyah datang kepada Nabi SAW menanyakan hal tersebut, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini harta zakat yang diberikan kaum muslimin untuk agama Allah, sedangkan ini, wahai Rasulullah, hadiah untukku karena aku berusaha mengumpulkan zakat tersebut." Kemudian kata Nabi SAW, "Afala yajlis fi baiti abih aw ummih fayunzur ayyuhda am la?" Kata Nabi SAW, jikalau seandainya dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, apakah hadiah itu akan datang kepadanya? Apakah orang akan mengasih dia hadiah? Kata Nabi, tidak. Dia orang mengasih dia hadiah karena dia menjalankan tugas tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindarilah perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai dosa tersebut membawa malapetaka bagi kehidupan kita dan bagi akhirat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dosa dan maksiat itu berdampak bagi kehidupan seorang muslim. Berdampak pada perkara dunianya, berdampak pada perkara akhiratnya, berdampak di waktu dia masih hidup,
dan juga berdampak setelah dia meninggal. Di antara dampak perbuatan maksiat yang menyebabkan orang tersebut penuh dengan kesengsaraan. Para ulama mengatakan yang pertama, di antara dampak dari perbuatan maksiat, Allah jadikan hati Anda hati yang gelisah. Allah jadikan kehidupan Anda kehidupan yang sempit. Tidak pernah Anda merasakan kebahagiaan akibat Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah jadikan kehidupan dia kehidupan yang sempit. Dan Allah jadikan, Allah kumpulkan nanti dia dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam kondisi buta. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Walaupun harta yang berlimpah, kekayaan yang luar biasa, tetapi dia sering melakukan perbuatan dosa. Allah jadikan hatinya hati yang sempit. Makanya Syekh Islam mengatakan, inna fid dunya jannatun. Kata Syekh Islam, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Barang siapa yang tidak bisa merasakannya surga di dunia, maka dia tidak akan bisa merasakan surga di akhirat. Kelezatan, kemanisan di dalam beribadah tidak akan didapatkan ketika orang itu suka bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, di antara sebab dampak yang luar biasa ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, Allah haramkan rezeki dia. Yang rezeki menjadi haknya Allah haramkan akibat maksiat yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yuhramu minar rizqi bi dhanbin yusibuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki, kata Nabi, diharamkan dari rezeki yang ingin Allah kasihkan kepada orang tersebut akibat dosa yang dia kerjakan. Maka bisa jadi Allah sempitkan rezeki kita akibat maksiat yang kita kerjakan. Bisa jadi Allah jadikan kita jauh dari apa yang kita inginkan, dari perkara ma'isyah, dari perkara kehidupan dunia akibat dosa yang kita kerjakan. Di antara dampak maksiat yang disebutkan oleh para ulama, maksiat tersebut menjadikan kehidupan orang di dunia ini susah. Semua perkara susah. Susah dia berhubungan dengan istrinya, susah dia bermuamalah dengan istrinya, rumah tangganya penuh dengan pertikaian, susah dia mencari pekerjaan, susah dia mencari penghidupan akibat dia berbuat maksiat kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua perkaranya mudah. Allah jadikan semua kemudahan di dalam perkaranya akibat dia bertakwa kepada Allah. Mafhum dari ayat ini, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan dia dari kemudahan. Dia selalu dilimuti dengan kesusahan akibat dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak maksiat yang sangat berbahaya yang menimpa bagi seorang muslim, dia dijauhkan dari ilmu. Subhanallah. Orang ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, maka dia pasti akan menjauh dari ilmu, akan menjauh dari kebaikan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengadu kepada gurunya Imam Waki'. Beliau mengadu tentang jeleknya hafalan beliau. Kata beliau, "Syakautu ila waki'in li su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullahi la yuqta lil 'asi." Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guruku Imam Waki' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Waki' memberikan isyarat kepadaku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan di antara dampak maksiat yang terakhir, dan sebetulnya banyak sekali dampak maksiat, di antara dampak maksiat yang paling berbahaya akibat kita berbuat dosa kepada Allah dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita lambat dikabulkan oleh Allah. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa seorang muslim lambat diijabah oleh Allah, padahal itu adalah benteng kita terakhir, senjata seorang mukmin, silahul mukmin.
kita sudah tidak memiliki senjata ketika kita bertarung, karena doa kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yutilus safar." Ada seorang laki-laki melakukan perjalanan yang begitu jauh. Subhanallah, perjalanan safar sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Yutilus safar, perjalanan yang jauh. Asa akbar, rambutnya penuh debu, rambutnya tidak teratur. Yamuddu yadahi ila sama. Orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Subhanallah, dia mengangkat kedua tangannya. Dia lakukan adab-adab berdoa. Di waktu safar, waktu mustajab berdoa. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya di saat-saat dia letih. Kemudian dia memuji Allah, ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, diberi sesuatu dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin, kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau doa tidak dikabulkan oleh Allah, mau kemana Anda? Mau minta kepada siapa Anda? Memohon kepada siapa Anda? Karena dialah Allah zat yang mengabulkan doa seorang hamba. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua perbuatan maksiat, baik itu yang kita sengaja atau tidak kita sengaja, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.